Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfariqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para alim ulama, semoga Allah jadikan mereka diberi panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehingga mereka selalu membimbing kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan juga wabil khusus Kiai Al-Haj Jamaluddin Nawawi dan Kiai Had Naufal Sanusi dan Bapak Nur Salahuddin SPD sebagai Kepala Desa Sukasari, dan Bapak Surya Abadi Binaspol, Bapak Karyain Babinsa, Bapak Ustadz Mulyadi Ketua FKSM, Bapak Ustadz Danang Abdul Mu'id Ketua Primu Mega Regensi, Bapak Supriyadi, dan Bapak Yanto, Bapak Ustadz Wajibin, semuanya tokoh masyarakat semuanya, semoga mereka diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semua hajatnya, Allah berikan rezeki yang barokah, insyaallah, umur yang barokah, hidup yang barokah, nasib dunia sampai akhirat, terbaik dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ini ngaji apa enggak? Ngaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Kalau ada yang lagi disuntik. Coba ingatkan, jangan ngomong sendiri. Ibu-ibu siap ngaji? Siap semangat ya. Semoga manfaat barokah insyaallah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur Allah bisa takdirkan kita semuanya duduk di tempat ini untuk bermuajahah, saling tatap muka. Bukan hanya itu, Allah beri sehat afiat, alhamdulillah. Gara-gara sehat kita bisa duduk di masjid. Gara-gara sehat kita bisa belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara sehat kita bisa duduk berzikir, mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita Allah cepat sembuhkan insyaallah. Amin Allahumma. Dan semoga generasi pemuda-pemudi kita dijadikan pemuda-pemudi yang soleh-solehah insyaallah. Amin Allahumma. Semoga mereka yang belum dapat jodoh mendapatkan jodoh yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Yang perempuan dapat jodoh laki-laki yang soleh mapan. Amin Allahumma. Soleh mapan. Yang perempuan, yang laki-laki mendapatkan jodoh solehah insyaallah. Tidak tambahan apa lagi? Cantik. Kalau dibawa undangan tidak malu-maluin insyaallah. Amin Allahumma. Sallallahu Muhammad. Hadirin hadirat
orang yang Allah kehendaki menjadi orang mendapatkan kebaikan, kebaikan. Kalau kebaikan dari Allah, hidupnya tenang, hidupnya nyaman, punya duit, nggak punya duit, nyaman. Alhamdulillah. Allah jadikan mereka nyaman hidupnya di dunia bukan karena sebab apapun, karena Allah menginginkan mereka nyaman. Dengan sebab apa? Ayyuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Allah akan gampangkan mereka melangkah di tempat untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad, untuk duduk bersama orang-orang yang soleh, untuk bertemu para ulama, mencari ilmunya Nabi Muhammad. Semoga duduknya kita di sini semuanya menjadi satu takdir yang baik, untuk kita dijadikan orang-orang yang baik. Nanti di surga berkumpul bersama orang yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Allah itu mempunyai sifat memaksa. Mau tidak mau Anda harus mengikuti Allah. Nah, makanya Allah itu berhak atau tidak memaksa kita? Berhak atau tidak? Berhak. Kenapa? Allah menciptakan kita. Kalau Allah mau, kenapa tidak? Masuk akal, nggak masuk akal, kita harus patuh. Ikut aja. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan satu syariatnya, memerintahkan satu perintahnya, Allah tunjukkan saya ini Allah yang harus ditakdimi. Sallallahu alaihi. Saya ini Allah yang harus dihormati. Saya ini Allah yang harus dimuliakan. Abillahi syakkul khatir samawati wal afatir samawati wal ardh. Allah tunjukkan agar supaya Anda yakin kepada Allah. Apakah Anda ragu bahwasanya Allah itu mulia, yang Allah ciptakan langit dan bumi? Anda cari manusia siapapun yang mampu menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mampu. Betul atau betul? Tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Ini satu bukti bahwasanya kita harus memuliakan Allah dan meyakini Allah itu ada. Allah itu lebih akbar, lebih besar daripada segalanya. Allah lebih agung daripada segalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Allah, Allah tahu, oh Anda itu sudah dibuktikan bagaimana kebesaran Allah, tapi Anda ada iman dan tidak percaya kepada Allah. Allah layak mengangkat satu hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Maka dari itu Allah tidak bakal berbuat zalim kepada satu hambanya ketika menyimpang daripada aturan Allah dan tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama Allah itu mewajibkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Mau tidak mau, tidak usah melihat Nabi itu mulia atau tidak. Ketika Allah perintahkan wajib cinta kepada Nabi, jangan tanya kenapa, ada apa, kenapa, ada apa, jangan. Karena perintah dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah datang perintah dari Allah, jangan tanya-tanya. Tapi Allah buktikan bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW, bagaimana agungnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan kepada Nabi Muhammad satu mukjizat agar supaya orang-orang itu percaya sama Nabi SAW. Bagaimana mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya? Di dalam Al-Quran, wa syaqqal qamar, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Beliau mampu membelah bulan. Mampu membelah bulan, bukan belah duren, tapi belah bulan. Ketika datang orang Arabi
Bahkan Abu Jahal dikatakan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Anta alladhi taz'umu annaka nabi. Nabi Muhammad, kamu yang ngaku-ngaku jadi nabi, kamu yang ngaku-ngaku jadi rasul. Kalau kamu benar-benar nabi dan rasul, tuh, lihat bulan jadi dua. Mampu dah? Bisa atau tidak? Ditanya kembali sama Nabi. In fa'altu minum, kalau aku mampu, aku lakukan. Mau iman apa enggak? Apa jawaban orang kafir ini? Ya lakukan dulu Nabi, nanti. Ini Nabi guys. Saat itu Nabi Muhammad berdoa minta kepada Allah. Tangan diarahkan kepada bulan, itu bulan. Biar semangat ini. Bulan itu dibelah oleh Nabi, yang satu di atasnya gunung Ghaidoan, yang satu di atasnya gunung Abi Qubais. Mungkin yang pernah umroh tahu gunungnya Abi Qubais. Semoga yang belum takdir insyaallah. Itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad meluarkan mukjizat mampu membelah bulan, bukan tambah iman kepada Nabi, bukan tambah percaya kepada Nabi, sehingga mengatakan sihrun mustamir. Sihirnya Nabi hebat ya, bisa belah bulan. Allahu Akbar. Orang harus ditutup imannya sama Nabi. Kalau sudah melihat mukjizatnya Nabi, ya percaya. Kita ini dipilih oleh Allah, tidak hidup di zamannya Nabi, hidup zamannya siapa sampai? Hidup zamannya Jokowi kan ya? Nabi ya? Bukan hidup zamannya Nabi. Kita hidup di akhir zaman, ketemu Nabi Anda, ketemu sahabat juga tidak, ketemu Nabi juga tidak. Tapi subhanallah, Allah takdirkan antum iman sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syukur enggak? Bayangkan kalau antum hidup di zaman sahabatnya Nabi Muhammad, kira-kira digolongkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Jahal? Perlu kita syukur, alhamdulillah hidup akhir zaman, tidak melihat yang aneh-aneh di zaman Nabi Muhammad. Akhirnya kita tidak ikut kelompoknya Abu Jahal. Kita hidup di akhir zaman, hidupnya ikut aja sudah. Orang tua Islam ikut Islam. Hadirin, Anda tahu jadi umatnya Nabi Muhammad ini nikmat azimah, nikmat yang besar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anda bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, tidak pernah berdoa. Saya mau tanya, pernah tidak salah satu di antara kita minta kepada Tuhan, kepada Allah, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad? Pernah doa apa tidak? Pernah minta jadi umatnya Nabi Muhammad? Pernah. Tapi sebelum Anda berdoa dikasih oleh Allah. Anda belum merengek dikasih, belum minta dikasih oleh Allah. Allah tahu ini orang amanat semuanya insya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ketika melihat di Lauhul Mahfuz bagaimana umat-umat Nabi Muhammad disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mulia. Manhum ya Rabb, siapa mereka ya Allah? Hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifatnya umat Nabi Muhammad, dengarkan ini, dengarkan. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang baik daripada umat Nabi Muhammad ketika makan daripada makanannya, ini ada makanan apa ya? Kue. Risol donat apa ada? Ketika makan dari makanannya belum dideleng sama usus, ketika ada syukur, alhamdulillah, qanaah menerima pemberian dari Allah, itu semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umatnya Nabi Muhammad. Cuma kita ini kalau makan
kurang antep ini, kurang berat ini. Aduh cuma tempe ya, aduh cuma terong, aduh cuma ini. Gara-gara itu kita jadi ampuni dosanya oleh Allah. Ushkur rabbak al-qana'ah kunuzul kunuzillah malun la yanfad. Qana'ah ini satu perhiasan yang diberikan oleh Allah yang tidak akan habis. Orang yang qana'ah ini lah, Bu, orang yang menerima ini orang yang paling kaya. Orang yang menerima ini orang yang paling, orang yang syukur ini orang yang paling, orang yang tamak. Tahu tamak? Apa bahasa ini? Rakus, ambisi, itu orang yang paling melarat. Orang yang paling fakir. Sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau lihat orang yang menerima pemberian dari Allah. Habib saya ini cuma bayaran 1 bulan 2 juta. Habib. Mungkin akan seadanya. Rumah gede, apa gede itu di sini? Bilik. Jawa sedikit paham enggak? Bilik. Apa kayak gini? Bilik. Yang dari bambu tuh. Ya bilik. Iya. Ya saya selain itu lah. Bapak saya itu detek paham enggak? Paham. Rumah gede, makanan sederhana, minum sederhana, tidur sederhana, tapi nyenyak. Kalau makan tempe sama sambal, alhamdulillah, nikmat itu hebat. Setelah kenyang, tidur nyenyak. Masya Allah, tidur di sini bisa. Tidak perlu berpindah. Tapi kalau orang tamak, rakus, makan tempe, mikirnya sate. Pusing. Tidak. Ini obatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda menerima saja nikmat. Saya sering ini, karena akhir zaman ini orang banyak yang menerima. Hadirin, dengar ya. Hanya akhir zaman orang yang tidak menerima pemberian rezeki dari Allah. Orang yang nyaman itu, orang yang hidupnya tenang. Saya sering mengucapkan di mimbar-mimbar, bukan yang hartanya mewah, yang banyak. Belum tentu tenang di hidupnya mereka. Terus kita lihat rumahnya bertereng-tereng, emasnya keroncongan seumpama. Ini jangan dirubah, ini nanti enak sudah. Jangan dikira yang duitnya MM mereka itu nikmat hidupnya, belum tentu. Duit 1M kadang-kadang rasanya cuma 1 juta atau 10 juta. Kenapa? Kalau Allah kasih penyakit rasa tamak. Tahu tamak? Rakus, sudah punya mobil, tetangga beli mobil, tapi ini beli mobil, 2 mobilnya. Sudah punya Innova, kepingin ganti Alphard. Kan ya? Sudah punya HP, kepingin ganti HP. Terus tamak, akhirnya kurang duit, digembang. Iya. Bangun rumah kurang duit, digembang lagi, nggak bisa bayar, bangkrut. Betul. Nggak nyaman. Tapi orang ketika syukur menerima pemberian dari Allah, sebagaimana sifatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kasih 2 juta, nikmat hidupnya ya Allah. Punya duit 100M, bahkan miliarder atau triliuner. Tapi orang tua yang bapak ada di Kalimantan, yang ibu ada di Malaysia, anaknya terbengkalai, tidak ada pendidikan ilmunya Nabi Muhammad. Setiap makan sendiri, kadang-kadang makan di warung, dan pernah makan sama keluarganya. Tapi orang ketika syukur melihat Allah, saya cuma makan tempe, makan tahu, sama sambal, tapi ada anak, ada istri, itu kawat bareng, nikmat apa enggak? Nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
yang istri di Kalimantan, yang suami yang di Malaysia, sama 2 juta seadanya, duduk sama anak-anak, pilih yang mana tuh? Satu kumpul sama keluarga. Iya. Subhanallah. Tapi syukur ini nikmat. Subhanallah. Syukur aja terima pemberian dari Allah. Apa yang sampai makan yang Anda makan semuanya akan menjadi pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Isa ketika tanya, "Man hum ya Rabb?" Siapa orang yang dikasih sifat begitu hebat? Mereka umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ij'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul minta menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mana ini? Orang mana ini Ustaz? Salam baru sekarang, bukan? Ya wis orang dunia sudah mendengar. Antum bukan nabi, kan bukan nabi, bukan rasul, tapi semua dijabai oleh Allah. Permintaan nabi yang ditolak, tapi permintaan antum nabi tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi Muhammad juga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini mulia karena sebab Nabi Muhammad. Kita ini umat yang paling terakhir. Betul? Kita ini umat yang paling terakhir. Biasanya orang yang paling terakhir paling gak enak. Kalau ada makanan prasmanan, tahu prasmanan? Ada gulai, ada sate, ada rawon. Yang pertama makan, full makan satu piring. Mulai piring, sate, gulai, rawon, itu lengkap itu. Tapi kalau sampean ada datang yang terakhir, itu melangi, berenang di kuahnya rawon. Berenang di kuahnya gulai itu berenang, dagingnya habis, tulangnya habis. Terakhir itu di mana-mana enak. Kalau Anda duduk di majelis ilmu seperti ini, Masya Allah, yang pertama duduk depan. Ya benar, duduk depan, kecuali panitia. Ya, riwayat panitia. Yang terakhir duduk belakang. Duduk belakang sama. Kita itu umat yang paling terakhir. Seharusnya umat yang paling tidak mulia. Tapi kita disebutkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang mulia karena sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Di dalam burdah, tahu burdah? Semuanya ini kemuliaan karena bersumber diambil dari kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami maulaya sal. Dulu itu sebelum datangnya Nabi Muhammad, Ka'bah itu sempat dijadikan tempat sampah. Orang ke Ka'bah bukan untuk menghormat Ka'bah, tapi untuk apa? Berdagang, bukan untuk ibadah. Karena setelah zaman Fatrah yang begitu lama, datangnya Nabi Muhammad, dikenalkan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah karena sebab Nabi Muhammad. Haji terbanyak orang Indonesia, umroh terbanyak orang Indonesia sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah. Nah, Allah itu berhak untuk memaksa kita cinta sama Nabi, tapi Allah ngasih bukti. Ini loh, Allah itu kasih kemuliaan sama Nabi Muhammad. Kok ada orang gak cinta sama Nabi Muhammad? Kok ada orang jauh sama Nabi Muhammad? Kok ada orang gak mau ikut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Muhammad. Semua alam cinta sama Nabi. Anda tahu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau mau baca, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi, murid terbaiknya Nabi, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wa ma marartu bil ahjar wal asjar illa yusallim ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku melewati di kota Madinah melihat batu, ada pepohonan, semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu cinta sama Nabi, pohon cinta sama Nabi. Kok ada manusia punya akal gak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi Muhammad itu ceritakan ketika naik di atas gunung Uhud. Tahu gunung Uhud ya? Gunung Uhud itu besar, sekitar mungkin 7 kilo atau 6 kilo. Dan yang pernah Allah tahu, besar, jauh, 6 kilo 7 kilo. Nabi Muhammad naik di atas gunung bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sallallahu Alaihi Muhammad. Gunung ini getar, bergetar ini gunung. Getar karena gembira ada khairu khalqillah, manusia yang terbaik duduk di atas punggung gunung Uhud. Getar, sukun ya Allah. Tenang ya Allah, tenang ya Allah. Yang berada di atas kamu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sallallahu Alaihi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini adalah gunung yang cinta kepada aku, karena dia cinta sama aku cinta sama gunung Uhud. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, akan dibalas cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda peduli sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan peduli kepada Anda semuanya, insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Anda tahu? Diceritakan ada satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini apa yang anak kecil ini? Ini. Nanti dikasih 50.000 sama takbir sama BKM. Tantangan dulu. Diamankan, yang terakhir dikasih tahu. Terus Bu ya. Terus ada sahabat Rasulullah yang cintanya begitu besar sama Nabi Muhammad, yang bernama Zaid bin Dadina. Zaid bin Dadina. Saat itu ditawan beliau. Apa ditawan? Paham dari tawan? Ditawan, penjara, dipukul, dipecut, hatta kada yamut, saking hebatnya ada pecutan yang diterima oleh Zaid bin Dadina sampai hampir meninggal. Bahasanya kita sakarot sudah, hampir meninggal, parah. Bayangkan, ketika ada keadaan parah, ini Gabriel Quraisy datang kepada Zaid bin Dadina. Zaid bin Dadina sakit. Kamu mau pulang, makan sama keluarga, sama anak istri. Mau. Syaratnya satu, datang Muhammad, aku penggal kepalanya, kamu pulang sama keluarga kamu. Allah. Ini keadaan sakit parah, beliau tegakkan kepalanya, sambil punggungnya tegak, sambil mengatakan, wallahi, demi Allah, jangankan engkau penggal kepalanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertusuk duri, sedangkan aku makan minyak bersama anak keluargaku. Demi Allah, ma'ardo abada, tidak akan ridho selama-lamanya. Bunuh awal bisa. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, tahu sampai Gabriel Quraisy melihat kok ada orang yang cinta kepada seseorang seperti ini. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi
tidak pernah melihat cintanya seseorang kepada teman lainnya melainkan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Nyawa diberikan, bunuh saja yang penting Nabi Muhammad selamat. Coba ini tawaran kepada sampean, kepada antum semuanya. Kamu mau selamat, yang penting Nabi Ali penggal, gimana? Penggal udah, nggak apa-apa. Akhirnya urus lagi, nggak apa-apa sudah. Bawa saja. Sallallahu Muhammad. Hebat cinta kau ini. Kurang cinta kita sama Nabi Muhammad sebesar apapun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bagaimana sahabat Nabi Muhammad. Jibril Hanim. Anda tahu potongan pelepah kurma, potongan kayu di situ kurma yang sering dipakai Nabi Muhammad ketika khutbah. Sering dipakai khutbah. Dan Muhammad berdiri di atas itu. Ketika ada satu sahabat mungkin tukang mebel ini sahabat, tahu mebel di sini ya, tukang kayu membuatkan mimbar yang baru untuk Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat yang peka, paham ya? Ini sahabat yang peka. Anda juga sama, melihat masjidnya butuh bangunan, butuh semen, yang peka, jangan perlu didobrak rumahnya. Bukan harusnya gitu. Ini perlu lepo, perlu semen, perlu cat. Yang peka, sahabat Nabi Muhammad itu melihat peka. Oh, Nabi Muhammad perlu mimbar, dicarikan mimbar. Jadi orang itu yang peka, ngerti, sensitif. Oh, tahu butuhnya apa. Sama seorang suami kalau lihat istrinya mungkin kurang putih, ya belikan skincare, dah gitu. Krim malam, terus krim siang. Krim sore, MS Clue dong. krim duha sekalian. Kan gitu. Anda yang peka, lihat istrinya bau kelek ya, sama. Kalau orang sini bau kelek apa enggak ini? Bau orang sedapnya beli minyak wangi, kan gitu. Banyak hukumnya wangi. Beli minyak wangi, kenapa gimana? Yang bau kelek ya berarti ini paling terhina tapi tidak ngasih solusi. Sallallahu Muhammad. Ibu-ibu juga diapakah sama suami? Jangan perlu diminta, Mas, jamnya malam Jumat, paham? Harus ngerti, kadang-kadang perlu disenggol ya apa, dibanting baru paham. Tolonglah bantuin ini. Jadi orang yang peka, hidup itu yang peka. Kalau ada gurunya, oh ini gurunya ada ustaz-ustaz, ada kiai-kiai ngajar di sini. Yang peka, dilihat apa kebutuhannya. Mungkin kalau pakai kacamatanya dilihatkan. Kalau sudah burung-burung sedikit, dikasihkan kacamata. Yang peka jadi orang. Sallallahu Muhammad. Sama tetangga, kalau ada yang belum makan, yang peka sama tetangga, kaya, hebat, pas makan tetangga dan lampu. Yang peka dari orang. Sama kepekaan itu harus dibentuk dalam sosial rumah tangga atau masyarakat. Ada pengajian rutin, bulanan, mingguan, yang peka. Hadir, duduk untuk ngaji ilmunya dari Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad. Ini sahabat peka sama Muhammad. Buatkan apa tadi? Mimbar besar, bagus. Itu Nabi yang bagus. Akhirnya Nabi ketika esok harinya khutbah pakai mimbar yang baru. Tengah-tengah khutbah itu Nabi dengarkan suara rintihan nangis. Berhenti Nabi Muhammad. Siapa yang nangis? Dicari. Ini orang khusyuk semuanya. Didengarkan dekat. Oh, ternyata potongan kayu yang nangis. Ya Allah. Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad itu cinta sama orang yang cinta sama Nabi. Nabi Muhammad khutbah berdiri, khutbah berdiri, turun dari mimbar untuk menghadapi potongan kayu.
nilainya pertama kali? Apa nilainya pertama kali? Berdiri, ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Jangan nangis, kenapa? Ya Nabi Muhammad setiap hari engkau khutbah, setiap kali khutbah aku tersentuh oleh kakimu. Sekarang ini aku tidak tersentuh lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Nikmatnya seseorang yang pernah tersentuh sama Nabi Muhammad, bagaimana kayu pun merasakan nikmatnya. Duduk Nabi Muhammad ditenangkan bagaimana anak seperti anak bayi yang nangis. Tambah nangis sambil dikasih permanen sama Nabi Muhammad. Kamu mau diam? Aku kasih hadiah. Nanti kamu satu-satunya kayu yang bakal hidup di surga bersama Sallallahu Alaihi Muhammad. Karena sebab apa? Dia menangis karena cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nangis gara-gara apa? Coba tes. Utang. Hah? Nangis karena bansosnya Tuhan. Kita nangis karena minta mas-masan sama suami dari kasih. Ya ibu. Nangis karena duniawi. Terus berharap ya Allah syafaatnya Nabi sekarang. Antum pernah setetes nangis sebab cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu nangis akan kumpul sama Nabi. Oke, bayangkan kalau kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Semua sebab cinta. Kenapa? Melihat bagaimana kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu khalqillahi kullihim Ya kemudian Allah berikan kemuliaan Nabi Muhammad yang paling terindah yang tidak diberikan sama nabi-nabi lainnya. Beliau dijalankan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini Allah tidak berikan sama yang lain, yang cuma dikasih Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tema yang kita angkat, perjalanan ini cuma Nabi Muhammad. Mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa tidak pernah merasakan bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir tahu Nabi Musa ini julukannya apa? Hah? Nabi Musa julukannya apa? Kalimullah. Apa? Apa Kalimullah? Nabi Musa satu-satunya makhluk Nabi yang mampu berbincang-bincang dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Sallallahu alaihi wasallam. Bincang-bincang dengan Allah, mampu. Ada Allah itu memberi izin Nabi Musa untuk berbincang-bincang kepada Allah, masih dikasih syarat. Kalau mau berbincang-bincang dengan Allah harus naik dulu ke gunung, ke bukit Turisina. Sampai di sana Allah mengatakan, ya Musa, ikhlaq na'laik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kalau mau bincang sama saya, rokok sandalnya tidak boleh pakai sandal, karena kamu ada di wadi, di bukit yang suci. Sallallahu alaihi wasallam. Persyaratannya banyak. Saking nikmatnya itu Nabi Musa berbincang-bincang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, anggapannya ngomong saja enak, apalagi video call ini. Nah itu bahasa kita ini.
Kalau telepon aja begitu nikmat sama perempuan, bagaimana kalau telepon langsung sama istri, video call kan gitu, tambah nikmat. Allah menjawab, lantaran semenjak kamu di dunia tidak bakal mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Walakin dzurriyal jabal fa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tapi coba saja. Kalau maksa kamu mau lihat saya, kamu lihat di gunung. Kalau kamu tetap tidak bergerak, tidak berubah lihat gunung, kamu lihat saya. Alam pada Rabbah. Ketika Allah ingin menampakkan cahayanya, ternyata gunung itu meletus, berdos alias, dan Nabi Musa pun terpingsan, tak mampu lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang minta dan dikasih, kalaupun bisa berbincang-bincang harus naik gunung terus, naik tinggi. Setelah itu tidak boleh pakai sandal. Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj, Anda tahu dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Rasulullah tidur nyenyak. Ada yang dikatakan rumahnya Ummu Hani. Ada yang mengatakan sebagai riwayat di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Kalau di Ka'bah itu ada kayak tembok letter U itu namanya Hijr Ismail. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidur, datang malaikat Jibril atas perintah dari Allah membawakan kendaraan, sudah diundang, dibangunin, dikasih fasilitas lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad sallallahu datang ke malaikat Jibril membawa kendaraan yang namanya apa? Buruk itu diceritakan ada 40.000 buruk. Ada berapa? 40.000 buruk. Ketika Allah ciptakan itu buruk, sudah Allah memandangkan nanti bakal menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Hijab hatihi maktubun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di jidatnya ini tertulis buruk ini tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika dikumandangkan bahwasanya akan terjadi perjalanan Isra wal Mi'raj, Anda tahu? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan Isra dikumandangkan oleh Allah, semuanya senang. Bahwasanya buruk akan menjadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang buruk, ada satu buruk yang susah bacanya. 40.000, 30.000 sekian tadi, itu semuanya senang. Satu buruk ada di pojok, sambil kurus, pucat wajahnya, semuanya jengkrak, joget. Kenapa? Senang karena diundang Nabi Muhammad. Malaikat Jibril lihat di pojokan ada buruk itu kenapa? Apa belum makan? Kan ya. Biasanya kalau belum makan kan lemesnya. Ditanya ya buruk, kenapa? Teman kamu ini lagi senang, kalau kamu tidak senang. Ya Jibril, kendaraan Nabi Muhammad apa? Buruk. Buruknya ada berapa? 40.000. Nabinya ada berapa? Berapa? 40.000. Yang plus daripada saya senang sekarang, akhirnya tidak terpilih. Sakitnya di sini. Mundur sudah. Kenapa kamu sampai pucat seperti ini? Karena pertama kali mendengar nama Muhammad di saat itu aku mulai rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga hilang angka yang buruk. Kata malaikat Jibril, kalau seperti itu kamu rindu ya, kamu cinta sama Nabi, kamu aku pilih menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Antum tahu kendaraan buruk yang tadinya lemas di pojokan belum makan tadi, pucat wajahnya, ketika diduding menjadi kendaraan Nabi Muhammad langsung cekiran, bangun itu buruk, semangat, joget-joget, waduh jembilatan. Sampai turun ke bumi, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dibangun oleh malaikat Jibril. Ya Naim,
Gumjana hewan tidur. Bangun, terbuyian bingkal maqalib. Kamu sudah persiapkan permintaan yang banyak oleh Allah. Bangun, bingung Nabi Muhammad. Ada apa Jibril? Mau apa? Bawa ayat apa? Bawa wahyu apa? Saya tidak bawa wahyu. Ini khusus perintah dari Allah agar supaya kamu dipertemukan oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kepingin ketemu Allah, tidak dikasih. Nabi Muhammad tidak sadar, kepingin diundang oleh Allah. Ada ketika bangun menuju Allah, Nabi Muhammad berangkat plus sandal-sandalnya ke Allah. Tashaduda lidah. Makanya sandalnya Nabi Muhammad dibandingkan kita semuanya lebih mulia siapa? Lebih mulia siapa? Sandal. Ini ganteng dan putih, kedap lebih mulia sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih mulia dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kami jamnya mulai jam 10 lebih. Atau sampai tidur di masjid nanti ngiler di sini ya. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Betul? Betul. Dan malaikat Jibril sebab selalu sering bersama Nabi Muhammad menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Kenapa menjadi pemimpinnya malaikat? Karena kumpul sama Nabi. Perkumpulan itu menentukan keadaan derajat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kumpul sama siapa? Ya modelnya tapi seperti itu sudah. Kalau punya anak, dia kumpulannya siapa? Maaf, temennya mabuk semuanya. Enggak, Mbak. Umi saya enggak ikut. Dia sekarang, besok ikut. Innal qarina bil qarini yahtadi. Teman dengan teman lainnya akan mengikuti. Ini ibu-ibu ini yang biasa nggak pakai skincare karena temannya pakai skincare, bingung dari krim mana, krim yang bingung. Pakai benes, macam-macam. Teman itu menentukan kehidupan Anda. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agama tergantung temannya. Maka dari itu cari teman yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa ashabul kirami teman-temannya orang yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih contoh ya. Bagi penutup. Insyaallah. Anda bisa kita kasih contoh. Kalau ada kulit sapi, seumpama ada kulit sapi, diambil kulitnya, dibelah jadi dua. Yang satu masuk pabrik Al-Quran, yang satu masuk pabrik sandal. Yang separuh masuk pabrik sandal, masuk pabrik Al-Quran, jadi sampulnya Al-Quran. Wala yamassuhu illal mutahharun. Kalau menyentuh harus punya wudu. Loh, kulit iya karena kumpul sama Al-Quran. Kalau naruh sampulnya Al-Quran bukan di bawah, di atas, di masjid lagi. Kalau mau baca dicium, yang dicium itu kulit. Ya enggak? Kulit gara-gara kumpul Al-Quran. Tapi apesnya dan apes kulitnya masuk pabrik sandal. Betul. Meskipun sandal kulit paling terbaik satu Bandung, seumpama kan Bandung yang dikenal. 1 juta bet, kan maka sandal di luar. Betul. Sandal itu diinjek. Betul. Namanya sandal itu kena bahasa Maduranya itu mancok alias kotoran ayam. Tidak, tempatnya bau sandal, apes. Oke.
Tergantung Anda mau kumpul sama siapa, mau pabrik mana. Kalau kumpul sama orang-orang yang tidak dekat sama Nabi Muhammad, Anda masuk pabrik sandal. Mau masuk surga, kumpul di luar, enak ini masuk surga. Pabrik sandal masuk surga. Tapi orang-orang yang kumpul sama orang soleh, kumpul sama ulama, saya bukan orang alim, tapi sering hadir majelisnya orang alim, sering duduk sama orang-orang yang soleh. Saya bukan orang soleh, saya bukan alim, saya bukan ulama. Karena ada kumpul dengan orang yang soleh, insya Allah di kuburan kumpul sama orang yang soleh, di akhirat kumpul sama orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkumpulan yang baik. Cari kumpulan yang baik. Seperti itu tuh diceritakan Nabi Musa, musuhnya Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Fir'aun ya. Kenal sama Fir'aun ya? Pernah ziarah Fir'aun? Belum. Kalau mau ziarah aja ya, udah juga. Pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dari guru. Anda tahu Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, akhirnya sampai di laut apa yang namanya adalah apa? Merah. Tongkatnya dibentuk, akhirnya terbagi menjadi dua, kebelah. Betul. Lewat itu Nabi Musa dan selamat. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ikut-ikut. Tapi subhanallah sampai tengah laut, kembali ke laut dan semuanya Fir'aun dan bala tentaranya meninggal karena tenggelam dalam laut. Siapa yang bisa selamat? Ada aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Di salah satu santrinya Fir'aun, ini santrinya Fir'aun ini. Salah satu santrinya Fir'aun ada yang selamat sampai di pinggiran ditemukan sama Nabi Musa. Loh, Pak Fir'aunnya mati, santrinya kok hidup? Kok bisa? Saya juga tidak tahu kenapa saya masih hidup ini. Kok bisa? Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya Musa, lihat kopiahnya. Lihat kopiahnya. Dilihat sama Nabi Musa kopiahnya. Ya Allah, kopiahnya mirip sama kopiahnya saya ya. Gara-gara itu harus sama. Sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau mirip sama orang soleh, diselamatkan. Bagaimana ini agamanya mirip, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mirip takbirannya, mirip majlisnya, mirip, ini semuanya mirip, semakin dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santrinya Fir'aun saja selamat, apalagi santrinya kiai-kiai ini selamat insya Allah. Santrinya habaib selamat sampai duduk istiqomah, majlis 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, kadang-kadang males mau berharap kumpul sama kiai sama habib. Hadir dia kumpul sama mereka insya Allah. Yang paham saya ngajinya duduk aja, nanti di kuburan dia itu lama insya Allah. Amin Allahumma amin. Insya Allah yang sedikit menjadi manfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi satu penyemangat hidup kita untuk meraih ridhonya Allah oleh hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita angkat tangan kita di tempat yang mulia masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita acara yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, insya Allah akhirnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat-hajat kami ya Allah dijawab berkat tempat yang mulia, orang-orang yang mulia, acara yang mulia ya Allah. Kami banyak hajat ya Allah, kubulkan hajat kami ya Allah. Hajat dunia dunia isa, hajat ukhra bil akhirah, hajat dunia kami ya Allah. Gampangkan semua urusan kami ya Allah. Beri solusi semua urusan problematika kami di dunia ya Allah. Bagi kami ya Allah yang belum punya kerjaan, cepat beri kami kerjaan yang layak ya Allah, yang barokah ya Allah, yang cukup dunia untuk mengantarkan kami taat kepada-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Bagi kami yang punya
punya pekerjaan ya Allah, langgengkan kerjaan kami ya Allah. Rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang diridhoi Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan rizki yang kami terima ya Allah justru membuat kami jauh dari Nabi Muhammad. Jangan jadikan rizki yang kami punya ya Allah justru jauh dari masjid ya Allah. Jangan jadikan rizki kami ya Allah justru jauh daripada majlis ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadikan kerjaan dan rizki kami penunjang untuk duduk bersama orang-orang yang soleh, untuk duduk bersama para ulama waris Nabi Muhammad SAW. Kami sering maksiat kepadamu ya Allah, kami sering melanggar aturanmu ya Allah, kami capek ya Allah, kami sering tinggalkan sholat, kami sering tinggalkan ibadah ya Allah. Gerakkan langkah kami ya Allah, gerakkan hati kami ya Allah untuk selalu gampang ibadah sholat 5 waktu ya Allah. Karena duduknya kami di surga karena sebab sholat 5 waktu ya Allah. Awal yang dihisab nanti di mizan, yang di siratal mustaqim, di mahsyar semuanya ya Allah yang kau tanya pertama kali ya Allah sholatnya kami ya Allah. Kami takut ya Allah kalau kamu meninggal sekarang ya Allah, sholat kamu berantakan ya Allah. Kami takut ya Allah ketika kami masuk alam kubur, sedangkan subuhnya kami sering telat ya Allah. Kami takut ya Allah kalau kami meninggal ya Allah, sedangkan kami belum istiqomah sholat 5 waktu ya Allah. Sedangkan anak-anak kami belum istiqomah sholat 5 waktu ya Allah. Ya gampangkan kami ya Allah. Kami kadang-kadang tidak sholat tertawa ya Allah. Mereka orang-orang salihin, sholatnya tidak khusyuk, mereka nangis. Sedangkan kami ya Allah lupa sholat kadang tertawa ya Allah. Nanti apa yang kami punya ya Allah, kami rusak ya Allah. Kami mengkasir ya Allah. Kami banyak kekurangan ya Allah. Berikan di dalam hati kami semangat untuk sholat 5 waktu ya Allah, sehingga meninggalnya kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah ya Allah. Kabulkan semua urusan kami ya Allah karena sebab sholat kami ya Allah. Kami yakin ya Allah tidak akan sempurna hidup kami tanpa sholat ya Allah. Tidak akan kami menemukan kebahagiaan kalau kami tanpa sholat ya Allah. Gampang kami sholat ya Allah, di situ Allah letakkan kebahagiaan dunia sampai akhirat ya Allah. Letakkan kami di masjid ya Allah, istiqomahkan masuk masjid ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah. Berikan mereka sehat afiat, nasib yang baik dunia sampai akhirat ya Allah. Jadikan mereka dunia cukup, akhirat Allah cukupi. Sholatnya istiqomah, zakatnya istiqomah, puasanya istiqomah, Al-Qur'annya istiqomah, semuanya istiqomah ibadah ya Allah. Jangan matikan kami sebagai orang tua ya Allah, kecuali sudah melihat anak-anak kami sudah layak istiqomah ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah qurrata aini, jadikan anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami nanti di hadapan Nabi Muhammad. Jangan jadikan anak-anak kami untuk menjadikan kami berat di hadapan-Mu ya Allah, di hadapan Nabi Muhammad, sebagaimana tanggungan kami sebagai orang tua ya Allah, karena membiarkan anak kami tidak sholat, membiarkan istri kami tidak sholat, membiarkan perempuan kami tidak menutup aurat mereka ya Allah. Jadikan mereka semuanya taat kepada-Mu ya Rabb, sehingga untuk menunjang mendorong kami masuk surga. Di dunia kita bersama, di akhirat pun kita bersama ya Allah. Beri mereka anak-anak kami ya Allah terhindar dari narkoba ya Rabb, terhindar daripada minum-minuman keras ya Allah, terhindar daripada perzinahan, terhindar daripada pergaulan bebas. Letakkan anak-anak kami ya Allah di perkumpulan yang baik ya Allah, sehingga dijaga akhlak moral mereka ya Allah, sehingga mereka hidup kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh ya Allah. Orang tua kami ya Allah, jadikan mereka orang tua yang masih hidup panjang umur, sehat afiat, lahir wa batin. Orang tua kami yang sudah di alam kubur ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan malam ini ya Allah malam pertobatan kami ya Allah,
yang selalu sering membuat orang tua kami menangis ya Allah, yang selalu membuat orang tua kami kecewa ya Allah, hati kami yang selalu jengkel kepada orang tua ya Allah, kami taubat ya Allah, untuk jadikan orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Mereka menyusui kami tanpa bayaran, mereka membesarkan kami tanpa bayaran ya Allah. Terkadang kami sudah dewasa, kasih makan harus sapu-sapu dulu ya Allah, kasih makan harus memberi kerjaan mereka dulu ya Allah. Ketika orang tua mereka sukut murka kepada kami, pasti orang Allah akan murka kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridho kepada kami ya Allah, dan jadikan kami bakti kepada orang tua ya Allah. Kami selalu sering merepoti orang tua ya Allah, menyusahkan orang tua ya Allah. Mereka tidak kurang-kurangnya membahagiakan kami ya Allah, kita berlebihan membuat mereka susah ya Allah. Untuk malam ini ya Allah, jadikan hati kami dirubah ya Allah, untuk bakti kepada orang tua ya Allah. Kita jarang ketemu orang tua ya Allah, ketika sakit kita cukup SMS, jarang kita ketemu mereka ya Allah. Kita jarang duduk bersama mereka ya Allah, kita lebih senang duduk bersama kawan-kawan kami ya Allah, kita lebih senang duduk bersama partner kami ya Allah. Tapi kita susah kadang duduk sama orang tua ya Allah. Dosa apa yang kita lakukan ya Allah? Kita ngomong sama orang lain bisa tertawa, karena kenapa kita tidak bisa ngomong tertawa sama orang tua ya Allah? Kita bisa berbuat baik sama orang lain, kenapa kita sulit untuk berbuat baik kepada orang tua ya Allah? Dosa apa di hati kami ya Allah, sehingga menjadikan seperti ini? Malam ini rubah kami ya Allah, untuk bakti kepada orang tua ya Allah. Bagaimana Habib Ali Al-Habsyi, kita melihat bagaimana hebatnya beliau, rela dijual di pasar untuk orang tuanya agar supaya untuk menjadikan mereka hidup mulia ya Allah. Kami kasih makan saja repot ya Allah, untuk bertemu sama orang tua repot ya Allah. Bisa angkat kami ya Allah, jadi orang tua kami diangkat derajatnya ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Guru-guru kami semuanya ya Allah, kiai-kiai, para ulama, para habaib, para alim, beri mereka panjang umur, mereka yang menuntun kami ya Allah, menuntun kami ridhonya Nabi Muhammad SAW. Beri mereka panjang umur, sehat, afiat. Allah jadikan hati mereka sabit, kokoh untuk duduk di masjid ngajar ilmunya Nabi Muhammad, untuk dijadikan mereka para ulama, para kiai, para habaib ya Allah. Mereka istiqomah sabar menuntut kami yang jarang ikut mereka ya Allah. Jadikan mereka para ulama, para habaib, mereka sabar untuk menggiring kami ya Allah, untuk mengetahui ilmu syariat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Kami terlalu jauh dengan ilmu ya Allah, kita terlalu jauh dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW ya Allah. Beri mereka guru-guru kami yang berjasa ya Allah, panjang umur, sehat, afiat. Mereka berikan rezeki yang barokah, manfaat ya Allah. Walaupun Engkau takdirkan kami meninggal, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab, wa hasbunallahu